Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono tadi pagi menghadiri acara Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Pendopo, Kabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Nganjuk berkomitmen akan berkoordinasi dengan PLT Bupati Nganjuk dan secepatnya menyelesaikan tahap demi tahap proses pengesahan anggaran. Pihaknya tidak ingin setiap tahapan pengesahan anggaran untuk tahun depan kembali molor seperti yang sempat terjadi pada tahun ini. Terkait defisit anggaran sesuai dengan usulan belanja tahun 2023 depan, pihaknya menghimbau agar ada skala prioritas belanja daerah, sehingga ada beberapa yang harus ditunda sesuai kebutuhan dan kekuatan anggaran daerah. Menyampaikan bahwa di DPRD Kabupaten Nganjuk ini ada 7 fraksi dari 50 anggota DPRD, ada 5 fraksi utuh dan 2 fraksi gabungan. Fraksi utuh yang pertama dari 700 sekian kegiatan, maka totalnya ada sekitar hampir 1.900-an sekian kegiatan yang terinput di SIBD. Tapi perlu diketahui bahwa selama kami mengikuti reses Pak PLT, jadi nanti kita tidak terbayang semua kegiatan hampir sekian, bahwa yang dilakukan reses teman-teman itu beririsan dengan musreng, baik itu musreng di tingkat desa kelurahan maupun di tingkat kecamatan, beririsan. Contoh yang kami melakukan di salah satu desa, ada 7 usulan, dan ternyata semua 7 usulan itu sudah masuk musreng des, sehingga dari yang terinput lewat musreng, lewat resesnya teman-teman DPRD yang berjumlah 1.100 sekian tadi, saya meyakini itu semua juga ada di musreng yang kita bawa ini. Mungkin tempuk gitu. Umum anggaran prioritas pelapor anggaran sementara tahun 2023. Kami hanya berpesan saja kepada Pak PLT Bupati bahwa sesuai dengan tahapan penyusunan APBD yang saat ini musreng nanti akan masuk ke RKPD, kemudian nanti ke UAP dan PPAS. Kalau kita mengacu pada Permendagri 38 tahun 2018 yang selama ini kami lakukan, itu biasanya molor. Kedua bulan Juli harusnya TAPD menyerahkan kepada Bupati minggu pertama bulan Juli. Yang dilakukan selama ini, kami memohon nanti kepada Pak PLT Bupati untuk bersama-sama bahwa kita mengikuti regulasi taat pada asas, sehingga teman-teman DPRD nanti bisa membahas semaksimal mungkin. Tidak ada alasan lagi kita selama ini selalu penandatangan bersama pengesahan APBD 1 bulan sebelum akhir masa anggaran, akhir November pasti sudah kita tanda tangan. Ini bentuk komitmen DPRD dalam melakukan perubahan, melaksanakan kegiatan yaitu pembuatan APBD tentang Perda APBD tahun 2023 yang akan datang. Mudah-mudahan saya yakin, saya berharap dan saya yakin biar nanti hubungan yang sudah kondusif dan baik ini Pak PLT di bawah komando beliau, saya meyakini penyerahan UA dan PPAS sesuai dengan regulasi yang ada. Saya meyakini itu.
Sebelumnya, acara musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2023 tahun 2022 berlangsung di Pendopo Kabupaten Nganjuk. Acara dihadiri oleh Marhain Jumadi PLT Bupati Nganjuk, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, tokoh agama dan masyarakat, dan pimpinan perguruan tinggi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Suharono dalam sambutannya mengaku jumlah APBD sebesar 2.169 miliar, sedangkan untuk kebutuhan belanja sebesar 2.504 miliar. Sehingga ada defisit anggaran sebesar 210 miliar rupiah. Sementara menurut PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi, pada tahun depan Pemkab Nganjuk tetap fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan fasilitas umum guna pemulihan perekonomian masyarakat. Saya membaca kemampuan fiskal kita itu kurang lebih pendapatannya 2,1. Terus kemudian proyeksi anggarannya 2,6 kan begitu ya. Kurang lebih kan hampir 500-an ya, 500-an. Maka semua pihak harus juga membantu. Kira-kira program-program yang tidak penting ya monggo ya jangan minta didulukan, prioritaskan sehingga nanti kan mengurangi. Undang-undang jelas. Defisit APBN itu tidak boleh lebih dari 3%. Kalau kabupaten tidak boleh 6%. Maka kita harus betul-betul tekan defisit itu. Jangan sampai tadi sampai sekarang kalau saya hitung kasar ya masih 21. Ini kan masih kasar saja 21%. Kuncinya apa nanti? Satu, efisiensi. Efisiensi kira-kira yang tidak penting harus didel. Yang kedua, meningkatkan yang namanya PAD-nya. Pendapatannya harus ditingkatkan. Diharapkan dengan musrenbang tahun 2022 untuk proyeksi anggaran 2023 ini bisa menjadikan Nganjuk lebih baik dengan geliat perekonomian yang lebih maju dan menambah jumlah PAD Kabupaten Nganjuk. Haryadi Suwandito, News TV.